Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas teman-teman sehari-hari. Jumpa lagi dengan saya Ulfa Nalaraya di channel kesayangan kita semua, Ulfa Nalaraya. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedikit mengambil angle yang berbeda ya teman-teman. Kalau biasanya saya mengambil video atau memberikan materi di ruang kerja saya, atau biasanya pada saat menempuh perjalanan, pada saat melaksanakan tugas. Maka pada sesi kali ini saya mengambil latar yang berbeda, meskipun suasananya itu sudah malam hari, jadi sudah sekitar antara maghrib dan isya ya teman-teman. Jadi view-nya yang harusnya saya lihatkan ke teman-teman mungkin sudah tidak terlalu jelas untuk kelihatan, tapi tidak masalah. Itu saya harapkan akan membangkitkan semangat teman-teman untuk datang ke sini. Di manakah itu teman-teman? Nah, tempat itu adalah Taman Wisata Hiu Paus, Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau dari kota Sumbawa itu jaraknya sekitar 110 kilo lebih ya, kalau misalnya jarak tempuhnya. Nah, di Taman Hiu Paus ini kita bisa menikmati pemandangan suasana laut yang luar biasa. Jadi menikmati sunset juga bisa dari sini. Dan di sini ada mini patung hiu paus, di mana Labuan Jambu terkenal dengan Teluk Saleh, wisata hiu paus dunia yang tentu saja tidak dapat dinikmati sepanjang tahun. Itu ada musimnya ya, teman-teman sekalian, dan itu juga membutuhkan persiapan dan budget yang lumayan untuk ke sana. Tetapi budget yang ditawarkan itu tidak kalah dengan destinasi wisata hiu pausnya. Nah, beranjak dari hal tersebut, pada sesi kali ini saya ingin menikmati suasana malam saya di Taman Hiu Paus Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu saja dengan sesi pembelajaran kita yang berikutnya. Kalau dalam sesi praktik saya menyebutkan untuk sesi ketiga teman-teman. Kalau sesi pertama saya sudah mencontohkan secara langsung kepada teman-teman tentang bagaimana cara membawakan acara Barodak Rapancar. Nah, pada sesi kedua kemarin saya sudah memaparkan dan memberikan contoh kepada teman-teman tentang bagaimana cara membawakan acara nyorong atau seserahan atau sorong serah ya kalau di tempat lain. Kalau di kita suku Samawa, suku Sumbawa itu disebut dengan nyorong. Ya, teman-teman nanti bisa cek di postingan saya yang sebelumnya ya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman terkait bagaimana membawakan acara dalam prosesi akad nikah. Nah, prosesi akad nikah ini dibilang gampang-gampang susah teman-teman. Dibilang gampang, kadang juga cukup susah. Dibilang susah, itu juga tidak terlalu serumit-rumit yang kita bayangkan juga. Mengapa demikian? Karena kalau di acara yang sifatnya semi formal atau non formal, kita masih dapat menggunakan banyak improvisasi, lelucon-lelucon yang sifatnya dapat menghangatkan dan mencairkan suasana. Nah, pada acara-acara yang sifatnya formal kayak membawakan acara MC 17-an misalnya ya, peringatan 17 Agustus, lalu upacara bendera, itu kan sudah jelas ya rundown acaranya. Jadi kita tidak akan melakukan improvisasi. Nah, itu justru jauh lebih mudah karena kita tidak dituntut untuk berimprovisasi, hanya cukup kita itu punya vokal yang bagus, lalu vokalnya yang bulat, lalu bisa menjangkau semuanya, itu sudah cukup. Nah, kalau membawakan acara akad nikah seperti apa teman-teman? Nah, membawakan acara akad nikah itu saya bilang tadi gampang-gampang susah adalah karena akad nikah ini adalah jenis acara yang formal, namun formal yang bersyarat. Formal yang bersyarat dan berlabel khusus yang saya maksud adalah
kita selaku MC dituntut untuk dapat membuat acara itu lebih hikmat, lebih terasa aura keharuannya, aura kehusyuannya, itu yang sulit. Karena kenapa? Biasanya dalam prosesi akad nikah itu terjadi kesalahan-kesalahan kecil atau kekeliruan kecil yang dapat mengganggu kehusyuan atau kehikmatan dari prosesi akad nikah. Kita tahu sejatinya akad nikah adalah prosesi yang sangat sakral dan bukan untuk dileluconkan, teman-teman. Sehingga tidak jarang ketika kita berusaha untuk mencairkan suasana, namun itu berlebih, justru jatuhnya atau kenanya bukan mencairkan suasana, justru mengganggu dan bisa dikatakan dalam tanda kutip merusak acara tersebut. Karena leluconnya berlebihan sehingga suasana akad nikah itu tidak menjadi khusyuk, teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya membawakan acaranya juga terlalu saklek gitu ya, acaranya juga terlihat sangat angker banget gitu. Sudah memang khusyuk, hikmat, jadi terlihat sangat angker. Jadi dari posisi awal sampai dengan prosesi akhir pada saat MC tersebut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sebenarnya kita ingin meninggalkan kesan bahwa acara itu memang harus hikmat dan khusyuk bagi kedua mempelai dan hadirin. Tetapi di part-part akhir, bagian-bagian akhir, kita masih bisa untuk mengapresiasi tamu undangan hadirin, lalu all vendor acara yang bertugas, itu tetap masih bisa dilakukan, teman-teman. Nah, bagaimana itu? Saya akan memberikan contoh sedikit kepada teman-teman. Ini satu contoh ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa melakukan improvisasi sebagaimana teman-teman inginkan. Tentu saja dalam koridor-koridor yang sudah saya sampaikan pada teori-teori sebelumnya dan juga saya sampaikan pengantar pada kesempatan malam hari ini. Saya contohkan ya, teman-teman. Misalnya seperti hari ini, misalnya saya sudah melaksanakan akad nikah, memandu acara akad nikah di suatu tempat tadi di Kecamatan Pelampang. Saya coba ya. Jadi pertama masih tetap prolognya, teman-teman masih bisa melakukan prolog tersebut, mukaddimah tersebut disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Boleh yang berbahasa Arab, boleh juga yang berbahasa Indonesia. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar teman-teman. Jadi sebelum akad nikah, sebelum saya lupa ya, sebelum prosesi akad nikah ini dimulai, kalau bisa kita menghidupkan suasana, menjelaskan bahwa acara ini memang benar-benar hikmat dan khusyuk. Caranya adalah sebelum acara dimulai, kita persilakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan sehingga nantinya tidak akan hilir mudik karena proses ini sakral. Misalnya, selamat datang dihaturkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang baru saja tiba di lokasi akad nikah Hafiz dan Eka. Kami persilakan Bapak Ibu untuk sejenak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sejenak acara akad nikah akan segera kami mulai. Perlu kami permaklumkan kepada Bapak Ibu bahwa acara ini terselenggara mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai instruksi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, dan pemerintah Republik Indonesia. Mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap menggunakan masker selama proses acara berlangsung, tidak melakukan kontak fisik baik dengan kedua mempelai dan keluarga maupun tamu undangan hadirin lainnya, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer sesering mungkin. Atas perhatian Bapak Ibu, kami atas nama keluarga mengaturkan ucapan terima kasih. Seperti itu ya, atau bisa juga ditambahkan dengan mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak melakukan siaran langsung atau live di sosial media Bapak Ibu, baik di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Itu pengantar pada saat sebelum acara dimulai. Nah, bisa ditambahkan lagi, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, perlu kami permaklumkan kepada Bapak Ibu, mohon berkenan demi pelaksanaan acara akad nikah ini berlangsung dengan hikmat dan khusyuk. Dimohon kepada Bapak Ibu yang membawa handphone atau telepon genggam, kami mohon berkenan untuk menonaktifkan atau memberi getar saja pada nada handphonenya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami atas nama keluarga dan panitia mengaturkan ucapan terima kasih. Seperti itu ya teman-teman, itu bisa diulang sekitar 2-3 kali ya. Nah, selanjutnya kita akan memulai acaranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji dan puji syukur yang patut kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan, kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh sukacita ini dalam rangka menghadiri prosesi sakral akad nikah antara saudara Hafiz Nur Rizky Ahli Madya Keperawatan, putra tercinta Bapak Derajat dan Ibu Wati Kustati Sarjana Pendidikan dari Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan saudari Eka Sri Handayani Sarjana Keperawatan Nurse, putri tercinta Bapak Sarmin dan Ibu Karmila dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Yang terhormat keluarga besar Eka Sri Handayani, yang kami hormati keluarga besar Hafiz Nur Rizky, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah berkesempatan hadir dalam prosesi akad nikah pada pagi hari ini dan akan menjadi saksi momen bersejarah antara Eka dan Hafiz. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan melafalkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara akad nikah antara Hafiz Nur Rizky dan Sri Eka Handayani dimulai. Hadirin yang kami hormati, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Haji Lalu Ridwan. Kepada beliau disilahkan. Sudah selesai kan? Sadaqallahul azim, humma sadaqur rasulun karim. Sama dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak. Yang kami hormati Bapak Haji Lalu Ridwan. Ingat, yang terhormat hanya untuk satu yang tertinggi ya. Dan biasanya kalau di acara yang sifatnya pernikahan, acara seperti ini, itu tidak ada yang lebih tinggi. Jadi semuanya yang kami hormati ya. Kecuali acara kedinasan, acara yang sifatnya formal, itu tetap ada yang terhormatnya. Sudah selesai tadi ya Bapak Ibu. Baru nanti kita akan sampaikan lagi. Udah selesai, kita lanjut dengan khutbah nikah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki prosesi inti, yaitu prosesi akad nikah yang nantinya akan diawali oleh pembacaan khutbah nikah. Kepada yang kami hormati Ustadz Dinul Haq Razak, kami silahkan. Sudah selesai kan khutbah nikahnya? Nanti khutbah nikahnya biasanya ada yang bahasa Arab saja dan bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Arab teman-teman nggak ngerti, nggak apa-apa, cuma ucapan terima kasih saja. Kalau misalnya petugas khutbah nikahnya itu beda dengan petugas pencatat pernikahan atau kepala KUA-nya. Tapi kalau misalnya sama, itu biasanya akan dilanjutkan nanti. Nah, kalau ada bahasa Indonesianya itu boleh disambit lagi. Dalam pesan kunci bahwa sejatinya tak ada bukti cinta yang paling sempurna kecuali pernikahan, misalnya, atau sejatinya pernikahan adalah membuka jalan untuk silaturahim dan beribadah yang lebih komprehensif. Terima kasih dihaturkan kepada yang terhormat, kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Dinul Haq Razak yang telah menyampaikan khutbah nikah. Udah selesai khutbah nikah ya teman-teman. Ini kalau khutbah nikahnya berbeda dengan KUA-nya. Udah selesai, baru lanjutkan lagi. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuki proses inti, yaitu prosesi ijab qabul. Dalam prosesi ijab qabul ini nanti akan dipandu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelampang. Dalam hal ini diwakili oleh petugas pencatat pernikahan Bapak Husain, dan bertindak sebagai saksi dari pihak Eka adalah Bapak Saira, dan bertindak sebagai saksi dari pihak Hafiz adalah Bapak Arif Kurniawan, dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung atau bapak kandung dari Eka Sri Handayani, yaitu Bapak Sarmin. Kami silahkan. Nah, baru nanti teman-teman bisa kasih langsung ke kepala KUA-nya. Nanti kepala KUA-nya itu akan memulai prosesi tersebut dengan memeriksa catatan pernikahan. Ada juga yang modelnya kayak gini. Jadi ketika itu sudah mulai khutbah nikah, itu diserahkan langsung kepada
kepala KUA-nya sampai dengan selesai prosesi semua akad nikah. Tapi ada juga petugas pencatat pernikahan atau kepala KUA yang meminta tetap dipandu sampai selesai. Jadi beliau hanya melakukan tugas, melakukan step by step acara sesuai dengan panduan dari presenternya ya. Jadi nanti bisa dikoordinasikan sebelum acaranya berlangsung ya teman-teman. Nah, kalau sudah nanti beliau periksa, baru beliau nanti bantu untuk hijab kabul, sudah dinikahkan sah ya, baru nanti dilanjutkan dengan pembacaan doa, langsung disambi pembacaan doa. Nah kalau sudah selesai, kalau andaikan misalnya ini diserahkan kepada MC untuk mengatur, untuk menyebutkan kembali, maka teman-teman harus standby dengan mikrofonnya ya. Nanti ingat sampaikan udah selesai. Selanjutnya pembacaan sigat talik talak. Nah nanti kepala KUA akan bertanya kepada mempelai wanita apakah meminta suami untuk membacakan sigat talik talak. Kalau misalnya diminta ya dibaca, kalau tidak diminta berarti tidak dibaca, dilanjutkan dengan acara lain ya. Lanjut lagi kita baca nanti teman-teman. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan berkas nikah oleh mempelai, wali dan para saksi. Nah sambil nanda tangan itu nanti kalau misalnya tidak ada aba-aba atau tidak ada apa-apa dari kepala KUA atau dari petugas pencatat pernikahan, bisa teman-teman sambil improve supaya nanti tidak hening banget, karena ini kan udah sakralnya tadi udah. Jadi ya baik teman-teman, baik Bapak Ibu, saat ini kita sedang menyaksikan mempelai perempuan kita yang berbahagia, Eka Sri Handayani, sedang membubuhkan tanda tangan paling bersejarah pada berkas pernikahan mereka. Nanti bisa disampaikan seperti itu ya. Nah nanti bisa disampaikan lagi pada saat yang mempelai laki-laki ya. Saat ini Hafiz Nur Rizky sedang membubuhkan tanda tangannya. Insya Allah Bapak Ibu setelah tadi sudah dilaksanakan ijab kabul secara lisan dan resmi tercatat sebagai suami istri secara hukum agama, maka dengan ditandatangannya berkas pernikahan ini resmi pula mereka berdua telah menjadi sepasang suami istri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita tercinta Indonesia. Tanda tangan sudah nantikan mempelainya, terus walinya dan para saksi. Nah, kita lihat kedua mempelai kita Bapak Ibu terlihat sangat cantik dan gagah serasi, dimana make up dipersembahkan oleh Leni Novriani. Misalnya kayak gitu. Boleh sambil disambi-sambi juga nggak apa-apa teman-teman. Nah udah selesai, nanti acara tersebut selesai ditandatangani, beranjak acara berikutnya, penyerahan mahar pernikahan dari Hafiz kepada Eka. Jadi mereka kepada kedua mempelai kami persilakan untuk berdiri. Berdirilah mereka berdua untuk menyerahkan mahar ini, Bapak Ibu sekalian. Nah pada saat diserahkan juga nanti teman-teman bisa improvisasi lagi. Mahar pernikahan selain sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan pernikahan, juga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada perempuan beserta keluarganya. Saat ini kita saksikan mahar pernikahan sedang diserahkan oleh Hafiz kepada Eka dengan penuh sukacita. Seperti itu ya. Tadi sudah teman-teman sampaikan tentang make upnya ya, bisa juga dekorasinya. Nanti kalau misalnya ada dekorasinya kan tentu pasti ada. Nanti teman-teman juga bilang. Tentu begitu juga jika tadi sudah mempelai kita dipercantik oleh Leni Novriani dalam make up yang begitu luar biasa. Nah, tentu saja tempat ini juga disulap dengan begitu indah, menambah penuh kehusyuan dan kehikmatan oleh Okta Dekorasi. Misalnya kayak gitu ya. Dan tentu saja Bapak Ibu, momen-momen istimewa ini diabadikan dengan penuh totalitas oleh Kezia Studio Sumbawa. Ya. Gitu. MC juga boleh endorse diri sendiri teman-teman. Misalnya henna oleh Leni Novriani tadi, itu siapa lagi? Dan saya sendiri selaku Master of Ceremony atau pembawa acara, Ulfa Nalaraya. Gitu. Boleh teman-teman. Jadi kalau di situ bisa jadi ada orang yang datang belakangan gitu. Jadi teman-teman tetap juga sekali menyebutkan diri juga nggak apa-apa. Ya terkecuali kalau misalnya udah familiar banget, kondang banget, semua tahu juga ya nggak masalah ya. Tapi sebenarnya attitude-nya tetap harus memperkenalkan bahwa mohon izin saya Ulfa Nalaraya akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk memandu acara ini ya, seperti itu. Nah kalau sudah selesai kami persilakan penyerahan buku nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelampang kepada kedua mempelai. Itu nanti sebelum ditandatangani ya, itu nanti ditandatangani dulu biasanya, baru nanti diserahkan. Nah, diserahkan nanti kita lihat kan diserahkan ya. Sudah diterima Bapak Ibu buku nikah bersampul coklat
bersampul merah ya, bersampul merah mengkilap dan berwarna hijau mengkilap misalnya seperti itu. Resmi sudah Bapak Ibu, mereka berdua akan telah menjadi sepasang suami istri. Kita doakan dan terus iringi langkah mereka berdua, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau udah selesai kayak gitu teman-teman, baru persilakan duduk kembali. Kami persilakan, terima kasih kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelampang, Ustadz Haji Ridwan yang telah membacakan khutbah nikah gitu ya, yang telah memandu dan membantu proses akad nikah ini berlangsung. Kepada para saksi juga kami ucapkan terima kasih, para wali dan kedua mereka persilakan untuk duduk kembali. Nah, setelah selesai teman-teman, kalau misalnya ada nasihat pernikahan, boleh teman-teman langsung ngasih nasihat pernikahan, baru sungkeman, baru penutup. Tapi kalau biasanya tidak ada nasihat pernikahan kalau misalnya acaranya itu cepat, misalnya habis akad nikah langsung resepsi, kan itu butuh waktu untuk ganti baju nih mempelainya dan berpindah lagi lokasi gitu. Biasanya nggak perlu pakai nasihat pernikahan, nanti cukup pakai kata hati saja di acara resepsinya. Kalau bisa disarankan seperti itu. Tapi kalau misalnya waktunya acaranya itu tunggal hari itu dan di kesempatan lain baru resepsi, boleh ada nasihat pernikahannya kalau memang ada. Kalau tidak ada juga nggak masalah ya. Kalau ada teman-teman bisa kasih improvisasi lagi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, misalnya apa ya? Keluarga adalah tempat terindah bagi setiap makhluk di dunia. Apalah kita tak akan pernah menjadi apapun tanpa dukungan dan restu terbaik dari keluarga. Nah, boleh ya. Selanjutnya sebagai bentuk ucapan terima kasih dan apresiasi kami atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara ini, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata hati atas nama keluarga atau nasihat pernikahan. Kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Sadam Nasadaku, kami silahkan. Boleh kasih beliau, nanti kalau udah selesai kasih lagi pesan kunci. Dalam static point yang disampaikan beliau tadi bahwa sejatinya pernikahan adalah menyatukan dua keluarga untuk terus saling membantu, mengokohkan dan saling menjaga. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Muhammad Sadam Nasadaku atas sambutan atau nasihat pernikahan yang telah disampaikan. Itu nanti quote atau static point-nya itu tergantung dari apa yang beliau sampaikan. Jadi teman-teman itu kalau bisa pada saat orang sambutan itu teman-teman nggak boleh gagal fokus. Teman-teman harus dengar fokus apa yang disampaikan. Sehingga teman-teman bisa ngambil intisarinya di situ. Disitulah kita akan dilatih kejelian apa yang orang sampaikan gitu, teman-teman. Jadi teman-teman jangan yang orang sambutan lalu main HP gitu. Kecuali teman-teman udah langsung tahu ini apa, nggak apa-apa. Kalau memang saya ini penting, kalau misalnya penting banget nggak masalah ya. Kalau misalnya untuk kebutuhan acara untuk dikasih tahu selanjutnya atau ada perubahan atau dan yang lain nggak masalah ya. That's right. Terus selanjutnya teman-teman, sungkeman ya. Nah, sungkeman ini biasanya tidak di semua tempat dilaksanakan, tetapi akhir-akhir ini sekitar 3, 4, 5 tahun belakangan ini saya sudah mencoba untuk melakukan itu. Karena kenapa? Itu biasanya permohonan izin dari anak ke orang tua itu biasanya tidak diabadikan dengan baik oleh momen fotografer dan videografer. Padahal sebenarnya itu butuh yang akan terus dikenang oleh anak cucu. Nah, biasanya request dari manten juga ada sungkemannya meskipun singkat. Nah, biasanya kalau sungkeman mereka sendiri yang ngomong ya aturannya, tapi kadang mereka nggak mau dan udah nggak sanggup gitu. Jadi karena sudah tidak sanggup, jadilah mereka ini setelah mereka tidak sanggup, jadi mereka meminta kepada pembawa acaranya untuk menyampaikan sungkemannya seperti itu. Jadi caranya adalah ketika menyampaikan sungkeman, MC sudah harus membuat skrip tentang apa yang akan disampaikan oleh pembawa acara ini terkait dengan sungkemannya. Jadi nanti 4 item ya. Jadi kepada ayah kandung, kepada ibu kandung, kepada ayah mertua, dan juga kepada ibu mertua gitu. Nah, nanti itu akan disampaikan satu persatu teman-teman sekalian. Disampaikan satu persatu, misalnya nanti ikuti arahan. Jadi nanti diminta selanjutnya prosesi sungkeman atau salam takzim dari kedua mempelai kepada orang tua masing-masing. Jadi nanti kedua orang tua, jadi ada 4 orang ya, bapak ibu Hafiz, jadi bapak ibu Eka itu nanti berderet 4 duduk. Diatur, mohon dibantu kepada cashier studio untuk mengatur posisi. Nah, diatur posisinya itu nanti baru sungkem. Nah, ini baru sungkem nanti sebelum acara tuh briefing dulu yang mempelainya kepada ibu kandung masing-masing. Jadi nanti Eka kepada ibunya, Hafiz kepada ibunya. Udah sungkem kan? Nanti kita yang bacain ibu gitu. Dari hati aja. Teman-teman nggak harus yang baca gitu kan. Baca terus
apa panjang jadi orang itu ternyata justru nggak bisa masuk ke hatinya gitu. Makanya itulah pentingnya kenapa kita harus membangun chemistry dulu dengan calon kedua mempelai kita sebelum acara pernikahan, atau kita mengenal lebih dekat sedikit dengan keluarganya meskipun nggak perlu terlalu jauh mengenal. Jadi Ibu, hari ini adalah persimpuhan pertama kami dengan status baru sebagai seorang suami dan istri. Mohon terus iringi langkah kami agar kami mampu menjadi perempuan yang kuat, istri yang kuat seperti dirimu. Ibu, hari ini adalah persimpuhan pertamaku dengan gelar seorang suami. Mohon ajari dan bantu aku agar mampu mendidik istriku menjadi wanita yang soleha, baik sepertimu. Misalnya kayak gitu ya. Dan selanjutnya lah, nanti udah selesai nanti baru pindah lagi kepada bapak kandung masing-masing, baru mereka pada bapak kandung. Nanti kalau kepada ibu mertua pindah lagi kepada ibu mertua, nanti kita improvisasi sendiri ya teman-teman. Kayak gitu dah sungkeman modelnya, seperti itulah. Nanti kalau udah selesai baru nanti kepada ayah ibu kami tercinta, ayah ibu mertua kami tercinta, nanti teman-teman sampaikan kayak gitu. Mohon terus iringi langkah kami karena kami yakin ini bukanlah perjalanan yang mudah, bukan keputusan yang mudah bagi kami untuk memutuskan akan melalui bahtera baru bernama rumah tangga. Tentu akan banyak sekali halangan, rintangan, dan cobaan yang akan kami hadapi. Yakinkan selalu pada kami, wahai bapak ibu dan bapak ibu mertuaku, bahwa kami sanggup melaluinya. Seperti engkau, bapak ibu dan bapak ibu mertua kami, sanggup mengantarkan kami sampai menjadi manusia seperti hari ini. Tak ada yang dapat kami ungkapkan selain terima kasih kami sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu yang tak ingin lagi dipanggil menantu, bahwa kami utuh ingin menjadi anak kandungmu. Misalnya kayak gitu. Dari hati banget teman-teman. Jadi jangan yang dibaca itu nanti nggak nyampe gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pemula, bolehlah buat skrip yang nggak usah terlalu panjang. Tetapi itu memang kalau dibaca itu pasti menusuk gitu. Kan ada kalimat-kalimat yang masuk. Buatlah ya 2-3 kalimat aja lah gitu. Kalau misalnya teman-teman masih pemula ya. Kalau udah selesai ya udah. Apalagi istirahat penutup makan kan ya. Aduh teman-teman, kayak gitu ya. Memang terlihat mudah sih, tapi kalau sudah on stage tuh kadang-kadang kita reaksi reaksi hadirin, reaksi keluarga, reaksi siapa itu kadang akan membuat kita buyar. Makanya teman-teman harus tahan banting, harus terus try and try, coba terus ya. Udah selesai ya, terima kasih kepada kedua mempelai dan bapak ibu dari kedua mempelai, kami persilakan untuk kembali ke tempat ya. Jadi jangan sampai banyak kelemahan ketika sudah sungkeman, udah bubar, sudah sungkeman semua bubar selesai, nggak boleh. Jadi MC itu harus selesaikan acara, harus closing, baru orang-orang boleh ribut, baru boleh kacau balau ya. Jangan biarkan kacau balau. Udah kalau udah selesai sungkeman itu balik lagi, nggak usah suruh kedua mempelai ini salaman lagi sama semua orang, nanti aja pas selesai ya. Kalau udah selesai lanjut. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, setelah berakhirnya tadi prosesi sungkeman atau salam taksim Eka dan Hafiz kepada kedua orang tua dan kedua Bapak Ibu mertua mereka, berakhir pula acara akad nikah pada kesempatan pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu sekalian. Kehadiran dan doa restu Bapak Ibu sekalian akan menjadi harga yang harus dibayar mahal oleh Eka dan Hafiz untuk terus bertahan, mempertahankan dan memperjuangkan rumah tangga mereka menuju rumah tangga yang tidak hanya sakinah, mawaddah dan warahmah, tetapi juga mampu menjadi rumah tangga yang memberikan inspirasi tidak hanya bagi keluarga terdekat, bagi masyarakat, bagi daerah, bagi nusa dan bangsa, tentu juga bagi umat ya. Dah teman-teman kayak gitu. Udah selesai, akhir kata dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya akad nikah antara Hafiz Nur Rizky dan Eka Sri Handayani ditutup. Closing statement dari saya selaku pembawa acara. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Eka dan Hafiz telah memilih jalannya bersama-sama untuk menempuh perjalanan panjang dan jauh atas nama rumah tangga. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Ulfa Nalaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti itu ya teman-teman, ya kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman nanti akan bisa improvisasi lagi dengan yang lain-lain, tergantung nanti bagaimana teman-teman melihat kondisi di lapangan. Tapi kurang lebihnya seperti itu untuk menghidupkan suasana. Saya yakin teman-teman bisa melakukan lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan. Kuncinya adalah terus percaya dan meyakini bahwa teman-teman itu mampu, teman-teman itu bisa, dan teman-teman itu bisa atau dapat melakukan lebih dari yang teman-teman bayangkan. Kapan lagi kalau teman-teman tidak berani mencoba? Jangan takut ketika teman-teman melakukan kesalahan atau mendapatkan reaksi dari publik yang tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Teman-teman tidak perlu khawatir. Karena apa? Hal tersebut akan menjadi batu loncatan kita untuk terus menjadi lebih baik sebagai ajang pembelajaran. Ingat teman-teman, tak ada seorang pun yang mampu sukses langsung dari angka 0 menuju angka 10. Dia akan melalui proses belajar untuk angka 1, 2, 3 sampai dengan 9 baru menginjak angka 10. Seperti itu juga perjalanan karir, perjalanan bakat, perjalanan keterampilan, atau perjalanan apapun dalam hidup. Saya yakin ketika teman-teman menonton video saya pada malam hari ini, teman-teman akan mampu memberikan dan melakukan yang jauh lebih baik, jauh lebih dari ekspektasi teman-teman sekalian terhadap diri teman-teman sekalian. Saya tunggu teman-teman sekalian di panggung, teman-teman melaksanakan MC, presentator, moderator, host, atau apapun. Semoga suatu saat teman-teman yang menonton video ini kita dapat tandem MC berdua ya, atau bertiga, berempat gitu. Tentu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga nanti kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baru, lebih fresh, dan tentu saja lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan semoga apa yang sudah saya berikan, coba saya bagikan baik dari teori maupun praktik, bisa sedikit membantu teman-teman untuk melaksanakan dan memandu acara. Next saya akan mencontohkan apa lagi. Teman-teman boleh komen ya di YouTube saya Ulfa Nalaraya, sekiranya ingin diberikan contoh MC apa lagi. Nanti saya akan buatkan videonya dan akan upload dan contohkan ya. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, sehingga amal jariah ini akan tersampai tidak hanya pada teman-teman saja, tetapi juga sampai kepada teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pantai Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Ulfa Nalaraya. Selamat malam.